Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Guru. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Guru akan absensi terlebih dahulu. Muhammad Royal Nutranif, Hadir. Muhammad Bibi, Hadir. Muhammad Zakaria Rizlan, Zuhri Humaydi, Hadir. Muhammad Irfan, Hadir. Azami, Hadir. Ahmad Afton, Hadir. Nur Fakiruddin Aziz, Hadir. Zakaria, Hadir. Zakaria, Fahmi Nurzain, Hadir. Rafiq Qasidi, Hadir. Dafi Imam Zamani, Hadir. Muhammad Faris Ali Haikal. Hadir. Baik, sebelum kita belajar, masih ingat materi kemarin apa yang dijelaskan oleh Pak Guru? Iya. Apa materi apa yang kemarin? Bagus. Baik, pelajaran berikutnya yakni iman kepada malaikat Allah. Coba dibuka LS-nya halaman 19. Ya, halaman 19. Sebelum Pak Guru menjelaskan materi, mari kita untuk yang terlebih dahulu. Kalau Pak Guru bilang siapa kita? Santri DBK. Santri DBK jaya jaya jaya. Siap? Siap. Yuk coba. Siapa kita? Santri DBK. Siapa kita? Santri DBK. Santri DBK. Jaya jaya jaya. Pak, jumpa lagi. Haris, Haris. Anto kamu Haris, belum makan? Sudah, ya. Terima Haris. Yuk, kata lagi. Siapa kita? Santri DBK. Siapa kita? Santri DBK. Santri DBK. Jaya jaya jaya. Satu pengertian dan dalil iman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa. Mereka dibuat dari cahaya nur dan tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia. Berarti anak-anak, malaikat itu diciptakan dari mana? Cahaya. Allah. Tidak mempunyai nafsu seperti kita. Kalau manusia itu kan banyak nafsunya kan? Bukan nafsu ketika kita sudah bersama istri. Ketika kita makan banyak, semisal kita membeli makanan 20.000 masih kurang. Kan ada kan teman kalian kan yang di sini kan? Yang boros terus itu. Ya. Makanya kalau malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu karena diciptakan oleh nur dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Tidak pernah membangkang atau berbuat dosa. Dan malaikat itu patuh kepada Allah dan tidak membantah atau membangkang itu seperti halnya kayak melanggar peraturan-peraturan yang dilarang oleh Allah. Malaikat itu takut. Coba kalau manusia, semua yang kita berbuat pasti kita hantam. Secara bahasa, malaikat berasal dari kata malakun yang berarti utusan, risalah atau misi. Sedangkan menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah untuk mengabdi kepada Allah dan senantiasa taat kepada perintah-perintahnya dan tidak pernah mendurhakainya
malaikat termasuk makhluk gaib yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Berarti ini anak malaikat itu utusan Allah, ciptaannya Allah yang tidak bisa kita lihat. Kapan Ustaz kita akan melihat malaikat? Ya, ketika kita sudah mau meninggal. Seperti kita sakaratul maut. Video yang ngangan itu lah ya. Terus dan malaikat itu selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Seperti Allah menyebut ajal si A, menyebut ajal si B, si C dan lain-lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Coba ayatnya baca bayang itu bayang. Yang ayat pertama, yang surat At-Tamrin. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahu maulanal azim. Tepuk tangan Suraya, tepuk tangan Suraya. Ayat yang kedua baca. Ananda Muhammad Irfan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Shadaqallahul azim. Baik, sebelum kita lanjut belajarnya, kok ada yang tidur tuh temannya? Coba bangunin, bangunin dulu Anton, Juri sama kaki. Bagi. Ayo, terus kamu ini kucing tahu. Ayo sebelum kita belajar dulunya, coba lagi kita. Siap, tegak, balik. Coba berdiri dah. Coba dengan berdiri sudah. Siap? Siapa kita? Merdeka! Siapa kita? Merdeka! Santri Delika? Jaya! Lagi, mulai semangat. Santri Delika? Jaya! Silakan kembali. Baik. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Artinya kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada dan memiliki tugas-tugas dari Allah. Dengan beriman kepada malaikat, kita akan semakin yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi kita sebagai umat Islam wajib percaya kepada malaikat itu sudah ada tugasnya masing-masing. Ingatlah, kita wajib mempercayai adanya malaikat. Lanjut, meyakini adanya malaikat merupakan rangkaian rukun iman. Rukun iman yang jumlahnya 6 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lanjut nomor 2. Sifat-sifat malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat istimewa dan berbeda dari manusia atau jin. Mereka diciptakan dengan sifat-sifat khusus yang membuat mereka selalu patuh dan taat kepada Allah.
Berikut adalah sifat-sifat malaikat yang wajib kita ketahui. A. Selalu taat dan patuh kepada Allah dan tidak mendurhakainya. B. Tidak melalaikan kewajibannya dan tidak sombong. C. Tidak laki-laki dan tidak perempuan atau tidak berjenis kelamin. K. D. Tidak makan dan tidak minum. Berarti malaikat itu selalu taat dan patuh kepada Allah dan tidak mendurhakainya dan tidak melalaikan kewajibannya. Berarti malaikat itu gercep orangnya. Kalau disuruh A, ya A. Tidak seperti kita. Kita kan manusia kan, kalau disuruh sama orang tua, coba pagi belikan ibu gula sekarang, iya bu, lagi masih. Nah, itu termasuk lalai sudah. Kalau malaikat, semisal ini sudah waktunya si A cabut sungguh, bukan main-main cabutnya. Next, dan malaikat tidak berjenis kelamin, tidak berupa laki-laki atau perempuan, tidak makan dan tidak minum, tidak tidur, tidak beristirahat dan tidak bernafsu. Nanti malaikat tuh kerja tidak pernah tidur 24 jam non-stop. Dapat menjelma dalam bentuk apapun seizin Allah. So, 10 malaikat yang wajib kita imani. Pada dasarnya jumlah malaikat tidak terhingga banyaknya dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kan ada ayatnya. Coba Anda baca ayatnya. Yang ini. Wa ma ya'lamu bismillah, artinya Anda baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Artinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Ayatnya Al-Quran. Quran surat Al-Yassir 74. Dalam daftar. Ya, coba lanjut sekarang yang baca gantian sudah. Ananda Faris, Ali Haikal, coba Faris baca. Berikutnya Faris. A. Jibril. Malaikat Jibril adalah kepada seluruh para malaikat dalam Al-Quran. Banyak nama yang diberikan kepadanya, seperti Ruhul Amin, berarti ruh yang diberikan kepercayaan, Ruhul Kudus yang artinya ruh yang suci, dan sebagainya. Tugas utama malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Wahyu tersebut untuk disampaikan kepada umat manusia. B. Mikail. Segala yang terjadi di bumi dan alam sekitarnya sangat mengagumkan. Hal ini tentunya akan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengatur jaga raya ini adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ditugaskan untuk mengatur perputaran dan perjalanan galaksi yang tak berujung, mengatur bintang-bintang yang tak sehingga jumlahnya mengatur perjalanan tata surya, mengatur bumi dengan segala isinya, mengatur turun hujan, panas, siang dan malam, berat dan ringan dan sebagainya. Semua tugas itu dilakukan dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih waktunya Faris. Nah, coba barusan kan Faris sudah baca yang A dan B. Coba saya tunjuk. Azam baca yang C dan D. Tunjukkan. C. Israfil. Malaikat Israfil bertugas menyiapkan akala pada hari kiamat. Tiupan malaikat Israfil merupakan milik Allah Subhanahu wa taala.
Tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama mengakibatkan rusaknya alam dunia dengan segala isinya, termasuk matinya semua makhluk yang hidup. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua membangkitkan semua umat manusia dari alam kubur dan dikumpulkannya di padang mahsyar untuk dihisab firman Allah Subhanahu wa taala. D. Israil. Malaikat Israil disebut juga dengan malaikat maut. Hal ini dikarenakan malaikat Israil tugasnya adalah mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang bernyawa. Bila sampai waktunya dan semua makhluk hidup sudah mati, ia akan mencabut nyawanya sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Artinya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. QS As-Sajadah 32:11. Ulangan, duduk azam. Baik, Anda Faris sudah baca, azam sudah. Mungkin sekarang yang bagian depan Maliki baca. Yang E dan F. E. Rangkai dan adil. Setiap perkataan dan perbuatan manusia pastilah akan dimintai pertanggungjawabannya. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik dan buruk kita terhindar dari pengawasan kedua malaikat Allah, yakni Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid bertugas untuk mengawasi dan mencatat perbuatan dan perkataan manusia. Yang baik dicatat oleh malaikat Raqib yang sedang sedangkan manusia, sedangkan yang buruk dicatat oleh malaikat Atid yang selalu berada di sebelah kiri manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Artinya, tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surah 50 ayat 18. Munkar dan Nakir. Setelah meninggal dunia, manusia akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu alam kubur. Di alam kubur ini, manusia akan ditanya oleh dua malaikat Allah, yaitu malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Kedua malaikat ini bertugas menanyakan perbuatan atau amal manusia setelah mati di alam kubur. Oke, berikutnya lanjut baca yang liha Ananda David Abu Zamani. Hendra, suaranya David. G. Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah sebagaimana ditugaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Lanada'un Zabaniyah. Artinya, telah kami akan memanggil malaikat Zabaniyah periksa orang-orang yang berdosa. Quran surah Al-Alaq surah ke-96 ayat 18. H. Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan memelihara surga yang merupakan tempat bagi manusia untuk menerima ganjaran pahala sebagai balasan perbuatan baiknya selama hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah video. Baik, umat Islam wajib percaya sebelum malaikat. Dan kita kan sudah tahu apa tugasnya. Tugasnya malaikat itu siapa anak-anak? Memberi Kalau kita ingin menikahin, Israfil, oke, Pratik, Nakir. Apa yang mereka mengenai tugasnya ya? Bertugas untuk menanyakan perbuatan atau amal manusia selama di dalam kubur. Bagi, kalau malaikat Malik, apa tugasnya bagi? Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Tuan, Aslan.
tugas pelajaran merah sudah. Bukan untuk kita yang belajar ini. Kita membagi kertas untuk tugas masing-masing. Mari kita untuk kuis dulu. Ini kuisnya ya. Kalau Ustaz bilang tepuk satu ya. Kalau bilang satu jangan tepuk. Kalau salah maju ke depan. Ada tindakannya lagi. Kalau tepuk satu ya. Tepuk dua, tepuk tiga. Ya. Kalau tiga saja. Kalau Ustaz itu angka jangan tepuk. Nah, kalau boleh tepuk tiga. Tidak. Paham? Coba dulu briefing. Tepuk satu. Yang fokus. Gini kan. Tepuk satu. Tiga. Nah, jangan tepuk kalau tiga. Kalau tiga tepuk, maju ke depan. Ada tindakannya masing-masing lagi. Siap? Fokus. Dua. Nah, bagus. Konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk dua. Nah, lagi. Tepuk tiga. Tepuk satu. Yang cepat. Ayo nih, angkat tangannya nih. Yang cepat. Tepuk satu. Tepuk dua. Satu. Nah, tepuk. Maju, Pak. Sekarang tindakannya kalian harus nyanyi balonku ada 5 dengan huruf vokal I, O, A. Gimana Pak? Ya, coba dari Robin. Bikin I. Coba dari Robin. Ayo, pengeras kamu kan ada Pak bisa. Coba pengeras. Udah Robin? Udah. Apa yang hafal? Cica dinding. Apa yang kamu hafal, Bin? Depan. Udah apa Ipan? Tulisan. Ayo. Bolong. Ayo. Yang gerak namanya. 1, 2, 3. Baru aja. Barangkah ada lama. Maju. 1, 2, 3. Malakas balan hijau dan rapa-rapa. Ini belum. Ayo, jadi apa kamu yang hafal nih? Jadi apa kamu yang hafal? Iya, jadi apa kamu yang hafal? Kalau biasa. Yuk, balik pada 5. Siap. Huruf I. Ada E. Merek yuk. 1, 2, 3.
Apa? Apa? Baca, ayo kita baca. Ica di dinding mata dulu. Cek, dendeng yuk. Mana cuma mudah di tangan dulu, nanti sama tim dulu. 2, 2, 3. Kan sudah kan permainan kan materi sudah, permainan sudah. Kali ini Ustaz akan membagikan tugas ke kalian. Ada 4 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tulis ya anggota kelompoknya itu siapa saja, ketuanya siapa. Ayolah, ganti. Ayo berikan ke masing-masing, kelompok masing-masing. Bukan. Habis boleh. Gak apa-apa, langsung sudah, gak apa-apa. Ayo kerjakan kelompoknya, jangan rame-rame, kerjakan yang bagus, yang benar. Lagi ada yang maju ya, satu-satu ya kelompok ya. Ayo sudah. Ada yang sudah? Kelompoknya ada yang sudah? Ada yang sudah? Ayo yang sudah maju ke depan, yang sudah. Kelompoknya ayo ke depan. Ayo Maliki. Ayo baca. Yang keras. Sama. Ayo baca. Sifat malaikat yang pertama, tidak makan dan tidak minum. 2, tidak pernah berbohong. 3, tidak beraya dan jujur. Mereka ada 10. Pertama, Jibril, Mikail, Israel, Rafael, Musa, Nasir, dan Malik, Jibril. Kalau malaikat itu apa tugasnya? Malaikat Malik. Iya. Tugasnya dengan untuk apa begini? Doa. Sekarang nomor 2. Jam. Baca, keras. Sifat malaikat tidak pernah berbohong dan beribadah, tidak merayap dan beribu. Malaikat Allah, Jibril pembawa wahyu, Mikail membagi rezeki, Israfil penjaga negara, Israil penjaga nyawa, Munkar dan Nakir penanya diukur, Rakib dan Latif mencatat amal baik dan buruk, Malik penjaga di neraka, Iqbal penunggu surga. Tuan tepuk tangan dulu. Baik, sekarang bagiannya kelompok 3. Jaka dan lawan bagian Jaka maju depan. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Sifat malaikat yang wajib kita imani. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Yang kedua, tidak makan dan minum. Yang ketiga, tidak memiliki hawa nafsu.
Yang keempat, tidak memiliki kelamin. Yang kelima, tidak makan dan minum. Dan yang keenam, tidak berjujur. Mulaikan. Tugas malaikat yang wajib kita imani. Yang pertama, malaikat Jibril tugasnya membawakan wahyu. Malaikat Mikail pengatur alam semesta. Malaikat Israfil peniup sangkakala. Malaikat Israel malaikat maut. Rokeat malaikat Rokib dan Atid mencatat amal. Malaikat Munkar dan Nakir yang mempertanyakan kita dalam kubur. Malaikat Malik yang menjaga neraka. Malaikat Ridwan yang menjaga surga. Selamat. Baik, berikutnya kelompok terakhir yakni kelompok 4. Bagi dua-duanya maju depan. Baik, karena kalian sudah masuk semua dari kelompok 1, 2, 3, 4. Ustaz kasih aku dulu semuanya. Sebelum kita berdoa, dahulu baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekali lagi, ingat malaikat adalah ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Dan kita wajib beriman mengetahui kepada banyak. Minggu depan kita akan belajar tentang iman pada makhluk gaib selain malaikat. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.